lillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in faradduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang ada di dalam diri kita, Allah senantiasa akan menambah nikmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita membaca salawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Di sini khatib tidak lupa mewasiatkan kita semua, begitu juga kepada khatib sendiri, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan segala apa yang diperintahkannya serta meninggalkan apa yang dilarangnya. Saudaraku sekalian, dengan modal ketakwaan yang ada di dalam diri kita, insya Allah kita akan selamat menjalani hidup ini, baik di dunia sampai ke akhirat nanti. Judul khutbah singkat kita siang yang berbahagia ini, sesuai yang ditentukan Majelis Dakwah Islamiyah Kabupaten Rokan Hulu, adalah syarat menjadi seorang pemimpin dan larangan politik uang di dalam Islam. Untuk terbentuknya masyarakat yang baik, masyarakat yang damai, masyarakat yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka penting bagi kita untuk
mendapatkan seorang pemimpin, karena dengan pemimpin itulah senantiasa akan bisa mengayomi, kemudian mengarahkan kita kepada jalan yang baik dan jalan yang benar. Sehingga di dalam Islam semua kita ini adalah seorang pemimpin, sebagaimana Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi, riwayat Abu Dawud, yang artinya adalah setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan kamu itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Abu Dawud. Maka dalam bernegara tentunya hadirin yang dirahmati Allah, yang menjadi pemimpin kita adalah seorang presiden. Dalam ruang lingkup provinsi ada gubernur, dalam ruang lingkup kabupaten ada wali kota ataupun bupati, di dalam kecamatan ada camat, paling terkecil ada kepala desa ataupun lurah, paling terkecil juga di dalam Islam. Semua kita ini adalah pemimpin untuk keluarga, bahkan pemimpin untuk diri sendiri. Oleh karena itu hadirin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pandai-pandailah kita untuk memilih pemimpin di antara kita. Dalam kitab As-Siyasatus Syar'iyyah yang ditulis oleh Profesor Wahba Az-Zuhaidi, di mana di situ dia bagi bahwasanya di dalam Islam terbagi tiga politik, as-siyasatul sultaniyah, kemudian yang kedua as-siyasatul kharijiyah, dan yang ketiga adalah as-siyasatul maliyah. Maka memilih pemimpin di dalam negeri negara kita tentunya adalah masuk dalam ruang lingkup as-siyasatul sultaniyah. Maka tentu dia tuliskan sebagai syarat pemimpin itu di dalam Islam tentunya adalah selain daripada Islam baik dan berakal, dia mengikuti akhlak dan sifat Nabi, siddiq, amanah, tabligh dan patonah, kemudian dia adil dalam memimpin masyarakat dia. Hadirin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Maka dalam ruang lingkup politik Islam, Rasulullah dianggap bukan hanya sebagai seorang nabi, tapi juga adalah seorang pemimpin negara di kota Madinah. Beliau walaupun bermacam-macam tipe dari suku masyarakat pada saat itu di kota Madinah, beliau pimpin sehingga Madinah itu diistilahkan menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya, dan sekarang ini menjadi rujukan bagi masyarakat kita dari pimpinan Nabi itu sebagai istilah
yang disebut dengan masyarakat madani, yang artinya adalah masyarakat berperadaban. Sebagai contoh ikon dari masyarakat kota Madinah, di mana masyarakatnya baik, makmur dan damai pada saat itu. Hadirin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang dicontoh oleh para sahabat dari Khulafaur Rasyidin, di mana kita ketahui dalam historis sejarah Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua menggantikan Nabi pada saat itu. Islam sudah melebar sampai ke seluruh penjuru negeri, bahkan ke Mesir. Mesir dipimpin seorang gubernur pada saat itu yang bernama Amr bin As. Amr bin As ingin membangun sebuah masjid, melebarkan masjid, akan tetapi di samping daripada masjid tersebut ada tanah yang dipunyai, yang dimiliki oleh non-muslim yang tidak beragama Islam. Maka Amr bin As mengatakan kepada orang yang non-muslim tadi untuk membujuk untuk memberikan tanahnya dalam pembangunan pelebaran masjid tersebut. Akan tetapi non-muslim tersebut tidak memberikan tanahnya. Terus dipaksa oleh Amr bin As sebagai gubernur di Mesir, tetapi dia menolak untuk memberikan tanahnya. Maka non-muslim ini tidak menerima atas apa ajakan daripada paksaan dari Amr bin As. Maka dia memberanikan diri untuk berangkat dari Mesir ke Madinah, menjumpai seorang khalifah Umar bin Khattab. Sampailah beliau ke Madinah. Ternyata dia tanya masyarakat Madinah pada saat itu, di manakah yang namanya Khalifah Umar bin Khattab? Maka ditunjuklah tempat beliau. Maka non-muslim tadi merasa keherangan. Ternyata seorang pemimpin umat Islam saat itu, Umar bin Khattab, bukan tinggal di tempat yang megah, akan tetapi beliau tinggal hanya di tempat rumah yang sangat sederhana. Lalu dia mengadukan apa yang dia dapatkan perlakuan dari Amr bin As sebagai gubernur Mesir pada saat itu. Apa yang dikatakan oleh Umar, wahai saudaraku, ambillah tulang unta di tempat sampah sana, berikan kepada saya. Non-muslim ini heran. Dia mengadukan perkaranya kepada Umar, tapi justru diminta mengambil sebuah tulang unta. Maka tulang unta itu diambil. Umar bin Khattab pun menerimanya. Lalu tulang unta itu dia gores dengan pedangnya. Lalu dia katakan kepada non-muslim tersebut, berikan tulang unta ini kepada Amr bin As. Maka singkat cerita, hadirin saudaraku yang dirahmati Allah, orang ini pun kembali ke Mesir. Lalu dia mengatakan dan bercerita kepada Amr bin As, saya telah menceritakan perkara saya ini kepada pemimpin yang paling tertinggi di umat kita saat ini, Umar bin Khattab. Amr bin As pun merasa kaget. Apa yang dikatakan oleh Umar? Maka orang tersebut dia tidak berkata apa-apa, tapi berikan tulang unta ini kepada Amr bin As. Begitu Amr bin As menerima tulang unta tersebut, dia pun mandi keringat dingin, kemudian gemetar merasa ketakutan. Tahukah engkau apa pesan Umar bin Khattab ini kepada saya sebagai gubernur Mesir? Maka orang non-muslim tersebut geleng kepala.
Hakikatnya Umar memberikan pesan kepada saya, tulang unta ini dia goreskan dengan sebuah pedang. Maksudnya adalah bersikap adillah engkau wahai Amr bin As kepada siapa saja. Jikalau engkau tidak bisa berbuat adil, maka pedang saya inilah yang akan menggores badanmu. Itulah pesan Umar bin Khattab sebagai bukti keadilan dia dalam memimpin masyarakat pada saat itu. Hadirin saudaraku yang dirahmati Allah, inilah pemimpin yang kita butuhkan untuk pada saat ini. Mudah-mudahan dihadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Inilah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, pemimpin yang harus kita ikuti, yang kita contohkan di atas tadi, sebagaimana yang saya bacakan di awal khutbah tadi, yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faradduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsana ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Mu, dan taatilah pemimpin-pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Terakhir, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya menjadi seorang pemimpin kita harus punya kualitas dan kelebihan, bukan menghalalkan segala cara, apalagi memperolehannya dengan menggunakan uang. Maka Islam dan Majelis Ulama Indonesia tegas mengatakan politik uang untuk meraih sebuah kepemimpinan jelas hukumnya haram di dalam Islam. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Semoga kita menjadi pemimpin yang baik untuk diri kita dan keluarga, dan semoga pemimpin yang memimpin kita, masyarakat kita, menjadi pemimpin siddiq yang benar, yang amanah, adil, kemudian patonah, cerdas dan adil untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allah